A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basyara lana bi syahri sya'ban qabla ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al hadhil majalisa khalisatan liwajhikal karim. Amin. Waj'alha mizan hasanatina jami'an yawma nalqaq yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair ya rabbal alamin. Amin. Hadratul kiram, para masyayikh, para guru, para alimil ulama, para kasepuhan, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus guru kita, Ketua Bersuci Kiai Haji Asmat Mansur MA, juga guru kita penasihat Bersuci Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAPMSI, para petugas Bersuci subuh kali ini, imam kita Ustadz Badrus Salam ST, Ustadz Muhsin, Ustadz Saja Sanjaya, Ustadz Asep Saiful Anwar, Ustadz Onin Ardiansyah, dan juga para asatidz, para hujjaj, para kasepuhan yang lain yang tidak disebutkan, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ketua DKM Musalla dan Masjid sekelurahan Cikiwul, juga para aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, terkhusus ketua RW lingkungan ini, RW 06, yang tadi menyampaikan sambutannya begitu cepat dan singkat, Bapak RW Apet, Masya Allah, Alhamdulillah. Juga terkhusus jajaran DKM Musalla Al-Munawwar, Bapak Ican beserta seluruh jajarannya dan warganya di lingkungan sini, Masya Allah, yang pada subuh kali ini dapat pahalanya nggak kehitung, Pak, berlipat-lipat ganda, kedeng-kedeng ngepel deh, kedeng-kedeng ngepel deh. Alhamdulillah, ergus digelar, digulung deh, gelar gulung deh, Masya Allah. Insya Allah dicatat sebagai amal kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka nikmat, karena apa? Al hasanah fisa iri syuhur bi asyrin. Kalau dalam bulan-bulan yang lain pahala kebaikan itu 10 kali lipat. Wa fi Rajab bisab'in, kalau kemarin bulan Rajab 70 kali lipat. Wa fi Sya'ban bisab'imi'ah, bulan ini bulan Sya'ban 700 kali lipat. Masya Allah, Masya Allah. Wa fi Ramadan bi alfin, nanti bulan Ramadan 1000 kali lipat, bahkan lebih banyak ada pahala yang di dalamnya Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keagungan luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah.
Maka nikmat mana lagi yang tidak bisa kita sebut, ya. Banyak tentunya, kalau kita mau hitung tidak akan bisa kita hitung. Syukur kita alhamdulillah, walaupun dari malam tadi hujan teeren-eren, alhamdulillah sampai kita pada subuh kali ini bersuci di Musola Al Munawwar. Walaupun jalan lagi rada sieun namun sorangan mah. Wingge panderi nama tadi nungguan barengan. Masya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua langkah kita dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kudu aya nu di tukang? Da emang padahal mah datang lagi panderi sebenarnya mah. Ya. Karena jamaah itu kadang ada yang senang di depan, ada yang senang di tengah-tengah, ada juga yang senang di belakang. Walaupun datang duluan emang resepna di tukang, resepna di pojok. Nah, lamun Allah anu ngabimbing, lamun Allah ustadna di tukang ripuh amun katinggaleun. Nah, subhanallah. Sieun model orang amun perjalanan lah ditinggalkan sholat berjamaah teu nyaho model kamari bersuci geus diumumkeun di bus engke sholat zuhur asarna naon di jama di kosor aya keneh bae Pak. Masya Allah ya. Jadi eureun pas erek balik urang lila karunya jamaah nu lain. Nah, ini pelajaran alhamdulillah. Kita berjamaah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama praktek ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di setiap majelis taklim, di setiap pengajian, insya Allah ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah masuk kita di bulan Sya'ban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi disebutkan pahalanya 700 kali lipat, maka dari awal bulan Rajab kita sudah berdoa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan nanti kami ke bulan Ramadan, tapi berikan dulu berkah sama ya berkah Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Berkah itu ziyadatul khair, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, lipatkan pahalanya kepada kita. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Bulan Rajab ada puasanya, bulan Sya'ban ada puasanya, sama bulan juga bulan Ramadan jelas. Tapi pahala Rajab Sya'ban tadi berlipat-lipat ganda. Sayangnya kita pengennya mah pengen dapat berkah. Kamari puasa Rajabna puasa apa henteu, Pak? Nah, kan. Masya Allah, bener tuh Pak. Berat ternyata, karena apa? Ya, pahalanya besar, fadilahnya luar biasa, untuk menjalankannya susah. Subhanallah. Sama dengan Sya'ban, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bersabda, "Naku abdanakum bisaumi Sya'ban qabla Ramadan." Bersihkan tubuh kita, jasad kita, diri kita, lahir batin kita dengan paling tidak kita berpuasa di bulan Sya'ban sebelum kita berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun puasanya sunnah, alhamdulillah fadilahnya luar biasa, berlipat ganda pahalanya. Maka kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Fama min abdin soma salasata ayyamin min Sya'ban. Tidaklah ada seorang hamba yang dia puasa 3 hari di bulan Sya'ban. Summa shalla alayya miraran qabla iftarih. Yang keduanya, sebelum dia berbuka, dia banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 harinya bisa di ayyamul bid, ya, karena setelah nisfu Sya'ban, ya, bagi orang yang jarang puasa, kos saya geus makruh puasa kadituna Pak.
Kecuali yang sering puasa afdol, boleh Sya'ban silahkan sempurnakan. Ya, maka orang yang berpuasa 3 hari di bulan Sya'ban, kemudian sebelum berbuka banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya akan diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa barakalahu fi rizqih, rizkinya insyaallah diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat lain juga disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis, man shoma yauman min Sya'ban, barang siapa yang puasa walaupun hanya 1 hari di bulan Sya'ban, harramallahu jasadahu 'alan nar, kelak Allah haramkan ya jasadnya, tubuhnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rafiqu Yusuf fil jinan, dan nanti di surga dia akan ditemani oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa a'tahu sawaba Ayyub wa Daud alaihi salam. Yang ketiga, Allah berikan kepadanya pahala seperti pahala kesabarannya Nabi Ayyub dan Nabi Daud alaihi salam. Tuh baru puasa 1 harinya. Maka kita niatin, mumpung masih awal Sya'ban, kita minimal puasa insya Allah, walaupun hanya 1 hari, walaupun 3 hari. Amin ya robbal alamin. Maka ibadah yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan ini adalah ibadah puasa, yang insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas dalam hadis lain, fa idza kana lailatin nisfi min Sya'ban, kata baginda Rasul, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, mumpung ini belum, tinggal beberapa hari lagi diingatkan, faqumu lailaha wa sumu naharaha, maka malam harinya kita bangun. Tradisi kita, kebiasaan kita, alhamdulillah, setiap malam nisfu Sya'ban semuanya apa? Baca Yasin 3 kali, 3 balik, alhamdulillah. Maka kebiasaan kita yang diajarkan guru-guru kita, ulama-ulama kita, insya Allah kita jaga, mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau di Mesir sama Pak, ya ikut sama, pernah saya Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, termasuk di antara ya muridnya Syekh Abul Azaim. Ya, Syekh Abul Azaim yang berbarengan dengan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, sama-sama mursyid thariqah yang luar biasa. Itu kalau malam nisfu Sya'ban, sholatnya ya ada melaksanakan satu sunat namanya sholat tasbih. Ya, sholat tasbih. Yang kata baginda Rasul, sholat tasbih kita laksanakan kalau enggak bisa sehari sekali, seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, ya setahun sekali. Kapan setahun sekali? Malam nisfu Sya'ban, malam di mana semua amalan kita selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kadang sholatnya mungkin cari suratnya yang pendek-pendek, tapi dipraktekannya sholat tasbihnya baca Yasin, Pak. Sholat tasbih pakai surat yang pendek, baca tasbih saja sudah lama, udah panjang, bener nggak? 75 kali tasbih setiap rokaat, 4 rokaat 300, ditambah setiap rokaatnya bacanya Yasin, lain Yasin doang ruku lain, ya. Tapi sempurna Yasin sampai selesai, ya. Baru pertama kali ikut datang 2006 kaget, kirain habis maghrib mau baca Yasin seperti kita nih, karena di masjid yang lain sama, ya baca Yasin seperti di kita, tapi di situ apa ternyata, ya baca Yasinnya langsung di dalam sholat, ngaderek deh gitu Pak, lapar ongko luar biasa, ya tiap rokaat bacanya Yasin, masya Allah luar biasa. Ya sampai kelar-kelar jam 10
kurang lebih titos maghrib tah. Subhanallah. Maka kita enggak harus yang panjang-panjang, tapi dengan yang pendek. Sunnahnya memang dengan surat yang ada tasbihnya, dimulainya dengan tasbih al-jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawat, atau as-sab dan lain sebagainya, sabbahalillah, ya, yang ada tasbihnya di dalamnya. Tapi kalaupun tidak, boleh dengan apa? Surat yang pendek, cukup dengan kul ya dan kulhu, nggak apa-apa, ya. Langganan surat favorit, tapi kita laksanakan, kita niat, ya, malam nisfu Sya'ban setelah ataupun sebelum baca Yasin, ya, kita 3 balik. Setelah itu kita sholat, namanya sholat tasbih. Usolli sunnatat tasabih rakaataini lillahi ta'ala. Sholat tasbih 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Dengan apa caranya, seperti apa? Setelah itu baca Al-Fatihah, baca surat, sambil berdiri baca tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Akur. Ruku setelah itu. Jadi tasbihnya setelah baca surat, ya. Setelah itu ruku baca 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, sebelum bangun ke rakaat kedua duduk istirahat 10 kali. Totalnya jadi 75 kali setiap rakaat, insya Allah. Bangun baru setelah itu lanjut ke rakaat kedua seperti yang tadi. Maka apa fadilahnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ya ammah, wahai pamanku, maukah aku sampaikan pahala yang luar biasa yang akan menghapuskan 10 macam dosa. Awwaluhu wa akhiruhu, qadimuhu wa hadithuhu, amaduhu wa khata'uhu. Semua dosa 10 macam, yang sengaja, yang tidak, yang kecil, yang besar, yang dulu, yang akan datang, semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya kita sholat tasbih, insya Allah. Emang lamun sorangan mah sokan keder pak ngitungna. Ulah-ulah anu sok ngalaksanakeun, komo anu tara, komo nu jarang, ieu geus barakalinya tadinya. Sakali apa balikan deui itu angges-angges, alhamdulillah. Maka boleh berjamaah, silahkan di musola, di majelis, dimanapun, insya Allah. Dengan itu mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban kita laksanakan, tubuh kita, ya, nurani kita, diri kita semuanya, badan kita, jasmani, rohani kita semuanya dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lebih siap masuk ke dalam bulan suci Ramadan, menyambut pahala-pahala yang lebih besar yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, dengan, ya, jasmani dan rohani kita yang sudah bersih, yang sudah suci. Amin ya robbal alamin. Jadi yang kedua, amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan di bulan ini, terutama adalah di malam nisfu Sya'ban, adalah melaksanakan sholat tasbih. Insya siap ngalaksanakan pak? Komo aya nuncan pernah pisan aya? Naudzubillah. Kalau enggak bisa 1 tahun sekali, kata baginda Rasul, paling minimal sekali seumur hidup. Maka kalau sampai sekarang umur kita udah 50, 60, encan pisan praktek, mumpung keneh aya umur, mumpung sehat. Karena enggeus gering mah boro-boro erek sholat tasbih, erek sholat biasa ge, erek wudu ge hararese, insya Allah. Maka selanjutnya mudah-mudahan, ya, kita ketiga adalah saling memaafkan, saling mengikhlaskan setiap salah kita, setiap dosa kita,
sama kerabat, teman, keluarga, tetangga, guru, dan lain sebagainya, maka dengan sama-sama kita saling memaafkan, insya Allah tadi dosa-dosa kita juga diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya setiap bulan Sya'ban nih rame sekarang tawakupan, pengajian di mana-mana. Bukan apa-apa, tujuannya sama, kita saling mengikhlaskan, saling ridho. Setiap salah dan kita pasti sadar maupun tidak, kita banyak salahnya, banyak kekurangannya, namanya manusia. Karena dalam konteks hadisnya apa? Yattali'allahu ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang luar biasa di malam nisfu Sya'ban. Bahkan dalam riwayat lain, hadhihi lailah, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini malam nisfu Sya'ban, yaftahullahu salasumiyah babam min abwabil jannah. Allah bukakan ya 300 dari pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasumiyah babam min abwabir rahmatillah. Ya, 300 pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dibukakan pada malam nisfu Sya'ban. Maka supaya kita dapat malam nisfu Sya'ban itu bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi siangnya kita puasa, malamnya kita bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dalam hadisnya terakhir, fayaghfirullahu li jami'i khalqih. Allah akan ampuni semua dosa hamba-hambanya. Illa, ya, terkecuali ada al-musyrik, orang yang syirik, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak termasuk dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musyahin, orang yang juga masih ada permusuhan, masih ada pertengkaran, masih ada dendam, masih ada rasa kesel sama saudaranya, ya, naudzubillah, maka kita saling memaafkan. Insya Allah ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada dalam riwayat lain yang menyebutkan as-sahir, penyihir, kahin, dukun, wa mudminul khamr, orang yang minum khamr, wa musirrun ala zina, orang yang berzina, ya, itu juga semua tuh 5 golongan tadi, naudzubillah, tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga keluarga kita semuanya agar sama-sama insya Allah dapat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 amalan yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa amalkan. Hanya sekedar nasihat khususnya untuk diri pribadi, ya, umumnya untuk jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi nasihat dan ilmu bermanfaat, ya. Beribadah, ya, insya Allah di bulan Sya'ban tadi kita Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, ya. Terakhir kita hitungan sama seperti kita minta berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah haji kita ke Mekah, maka mudah-mudahan lewat bersuci kita sama-sama dapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Muhammad Hakim Hersi. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tadi tentang nisfu Sya'ban dan ibadah kita pada malam itu, mudah-mudahan